Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah dan sekaligus para santriwan dan santriwati yang menjalankan sholat isya sekaligus sholat tarawih yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua yakni nikmat iman, kesempatan dan sebagainya, sehingga dengan diberikannya oleh Allah nikmat, karunia dan sebagainya tadi, sehingga kita bisa melangkahkan diri kita menuju atau melaksanakan sholat isya sekaligus sholat qiyamul lail dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam hanya kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, yaitu Nabi akhir zaman yang telah membawakan agama Islam menuju agama yang terang benderang ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai sampai malam ini kira-kira puasanya pun dapat berapa nggih? 10 nggih. Pun 10 nggih. Alhamdulillah. Dari 10 kita lewati bulan Ramadan ini, kira-kira di antara kita semua ini pun sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan banyak nggih, insyaallah nggih. Nggih, insyaallah nggih. Semoga Allah pertahankan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan selanjutnya. Nggih, di bulan ini termasuk kita itu digembleng jadi orang yang baik ya, atau orang bertakwa. Sudah jelas di Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali jadi orang-orang bertakwa. Ketika Allah datangkan bulan Ramadan, tidak sedikit pun umat Islam itu malas melaksanakan bulan Ramadan. Seluruhannya ketika datang bulan Ramadan itu umat muslim itu semangat berbondong-bondong untuk mengerjakan amalan-amalan soleh ketika di bulan Ramadan. Dan itu sebuah keharusan yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan datang, tamunya Allah datang, kita harus sambut dengan gembira, dengan hati yang gembira, dengan hati yang ikhlas, ridho, boten enten sing gerundel dan hati waduh poso gak mangan mulai subuh sampean boten nggih. Napa sing sepuh-sepuh niki pun nglampahi poso niki pun alis sampai sakniki nggih, insyaallah mboten nggih. Pun atine ridho, ikhlas nggih ketika bulan Ramadan nggih. Kenapa? Soalnya bulan Ramadan ini bulan yang penuh fadilah-fadilah di dalamnya. Nggih. Semuanya melakukan amalan-amalan baik di dalam bulan Ramadan. Banyak yang semangat melakukan amalan tersebut. Termasuk hal ibadah. Namun ada hal yang juga lebih penting daripada itu. Mungkin tidak sedikit, mungkin juga banyak
di antara kita itu ketika sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu, kita terkadang melalaikan yang namanya introspeksi diri, evaluasi diri. Ketika melakukan kebaikan, sudah melakukan kebaikan, sudah terputus dari situ saja. Pun boten enten dievaluasi diri kita masing-masing. Kenapa? Kita evaluasi diri itu, kita nggak tahu perbuatan baik yang kita lakukan itu, kita sudah yakin itu, kita sudah pasrahkan kepada Allah itu, kita tidak tahu apakah perbuatan kita itu di mata Allah itu baik, Allah terima, di mata orang benar bagus, tapi di mata Allah belum. Oke. Terkadang juga kita melakukan kebaikan, kita nggak secara tidak tersadar, perilaku kita, ucapan kita menyakiti orang lain. Tidak hanya itu, perbuatan yang kita lakukan, kita tidak tahu juga hati kita itu memiliki sifat riya apa tidak. Itulah yang perlu kita introspeksi salah satunya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi secara kesimpulannya, ketika kita sudah melakukan kebaikan, itu perlu yang namanya evaluasi. Apapun itu, ketika membuat acara apapun itu, pasti ada yang namanya dievaluasi, diintrospeksi diri. Oke. Karena kenapa? Kita introspeksi diri itu, mumpung kita di bulan Ramadan, bagaimanapun kita jangan sampai ada celah kejelekan itu mengurangi pahala kita ketika melakukan bulan Ramadan. Eman deh. Pun melakukan kebaikan, kita gak introspeksi diri, kita nggak tahunya ada perbuatan kita yang misalkan contoh ada hati kita riya terhadap orang lain. Itu salah satu contohnya. Lalu bagaimana supaya tidak ada celah? Kita bisa meminta ampun kepada Allah di setiap waktu. Di antara salah satu sunnah Nabi untuk minta ampun kepada Allah ketika mau tidur bisa, ketika selesai sholat bisa. Oke. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mumpung masih di 10 Ramadan ini, mari kita semangat, kita tingkatkan iman kita terus evaluasi perbuatan kita dari apa yang telah kita perbuat, meskipun itu baik. Umar bin Khattab juga mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah sebelum hari besar itu akan dibukakan amal perbuatan kita semua. Jadi tinggal kita hisab, kita introspeksi diri, minta ampun pada Allah sendiri, atau diampun ketika dihisab sama Allah di akhirat kelak. Oke, pilih pundi. Kita minta ampun sendiri kepada Allah sebelum Allah menghisab diri kita di akhirat kelak. Mungkin cukup itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebelumnya. Bila ada kebenaran, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Innal qalami yawmin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.